Shalom. This message, this sharing is intended for every pastor and every leader who is currently serving in our group. Perkongsian pada hari ini ditujukan khas kepada setiap pastor, setiap pemimpin yang sama-sama melayani Tuhan Yesus Kristus di dalam kumpulan ini. It is my desire, as you hear this sharing, that a new measure of strength, a new measure of encouragement will grip your heart. Inilah kerinduan saya lewat perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Setiap pribadi akan terus didorong, dibangunkan, diperkuatkan supaya kita terus setia untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. For the past 3 years, we have been working on knowing the Word, growing in the Word, and experiencing the Word. Untuk 3 tahun kebelakangan ini, usaha yang diletakkan oleh gereja, yang dilakukan ialah gereja, ialah untuk membolehkan jemaat mengenal firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, mengalami ataupun bertindak sesuai dengan firman Tuhan. I also do believe that personally you would have grown in the Word of God. Secara pribadi saya percaya kita yang mendengar perkongsian ini sudah pun mengalami suatu peningkatan pertumbuhan secara pribadi dalam konteks firman Tuhan. I do hope that you have experienced the powerful effect of the Word of God in your life. Saya juga sangat-sangat berharap agar kita secara pribadi sudah pun mula mengalami kekuatan ataupun kuasa pekerjaan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan juga di dalam pelayanan kita. For the next 3 years, we will be focusing on the need to enlarge our reach. Untuk 3 tahun yang akan datang ini, tumpuan kita akan dialihkan supaya kita ni memperluaskan jangkauan hidup kami. Not only we want to enlarge our reach, we desire as we do so, the Lord will use us to touch life. Kita bukan mau semata-mata memperluaskan jangkauan kita melalui kehidupan pribadi pelayanan kita, tetapi lewat jangkauan, lewat perkembangan jangkauan ini, kerinduannya ialah supaya Tuhan menggunakan hidup pribadi kami, menggunakan pelayanan yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk menjamah, untuk memberi impact, untuk menyentuh jiwa-jiwa yang akan dimasukkan di dalam lingkungan pengaruh kehidupan pelayanan setiap di antara kami. I sincerely desire that God would expand your life. Secara pribadi, kerinduan saya ialah supaya Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang lebih besar di dalam kehidupan pribadi kita. In the next coming few recordings, I will be focusing on different components concerning the emphasis that we are working on for the next 3 years. Untuk rakaman, untuk tujuan dorongan yang rakaman-rakaman yang akan datang akan mula menyentuh tentang beberapa bahagian, beberapa komponen dalam tema yang akan kita usahakan untuk 3 tahun yang akan datang ini. But for the purpose of this sharing, I would like to begin with an introductory title and called An Unexpected Expansion. An Unexpected Expansion untuk tujuan pengenalan untuk perkongsian bagi tema gereja untuk 3 tahun yang akan datang ini. Saya akan memulakan bahagian permulaan ini
dengan diberikan suatu tajuk yang dipanggil perkembangan di luar jangkaan. Perkembangan kerajaan Tuhan tanpa dijangkakan. An unexpected expansion is something that we can look in the book of Acts chapter 8, reading from verse 1 to verse 8. Perkembangan yang tidak dijangkakan mengikut pengertian manusia ini dapat kita lihat sama-sama di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Acts chapter 8 verse 1 to verse 8 records about the persecution, the effect of the persecution upon the church. Kisah Para Rasul pasal 8 menyatakan tentang kesan, impact daripada penganiayaan yang terjadi di kalangan gereja-gereja Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang percaya. Acts chapter 8 talks about how in the midst of persecution, the believers were scattered to various different locations. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 menjelaskan kepada kita bahawa lewat penganiayaan ke atas gereja dan orang-orang percaya, maka banyak di antara mereka yang percaya, mereka digerakkan ke kota-kota lain selain keluar daripada kota Yerusalem. And if you continue to read the book of Acts chapter 8, you will instantly recognize, despite the unpleasant situation, the church, the kingdom of God expanded. Kita akan mula menyadari secara serta-merta bila kita mula membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, saat gereja dan orang percaya melalui penganiayaan tersebut tanpa dijangkakan berdasarkan kepada pengertian yang terbatas manusia, kerajaan Tuhan mengalami suatu perkembangan yang cukup luar biasa. The gospel was preached. Firman Tuhan, Injil Yesus Kristus tetap dinyatakan. The effect of the gospel continue to be experienced. Kesan ataupun hasil daripada penyataan firman Tuhan tetap dirasakan, tetap dialami oleh mereka yang menyampaikan firman itu dan mereka yang menerima firman itu. This is not an easy time for us today. Saya merasakan keadaan yang kita hadapi sekarang bukan merupakan suatu keadaan yang memudahkan kita. It is not an easy time for us in terms of the preaching of the gospel. Benar, kalau kita lihat dari segi perkabaran firman Tuhan, sepertinya ada suatu kengkangan, sepertinya ada suatu batasan. A lot of challenges we are encountering, a lot of setbacks perhaps we are experiencing. Terdapat banyak halangan yang kita alami, terdapat banyak masalah, terdapat banyak kekecewaan, kemungkinan yang timbul di dalam peribadi kita yang melayani Tuhan. But today, it is my intention to encourage you with Acts chapter 8, verse 1 and verse 8. To verse 8. Hari ini tujuan utama perkongsian firman Tuhan hari ini ialah untuk mendorong setiap pribadi yang melayani Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. In the most difficult situation, I need you to understand that God remains in control. Walaupun dalam keadaan yang terdesak pun, dalam keadaan yang begitu sulit pun, tetap Tuhan mengawal segala situasi. Even with the pandemic situation, even with the fear of the hearts of the people,
walaupun kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, kita berhadapan dengan pergumulan jiwa-jiwa, berhadapan dengan ketakutan yang ada di dalam jiwa-jiwa terhadap situasi semasa. Yet, I know based on the Word of God in Acts chapter 8 that God is still able to bring expansion. Saya tetap diyakinkan, saya tetap pegang terhadap prinsip firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Walaupun kita berada dalam keadaan yang terdesak, tetap Tuhan punya perancangan, keupayaan untuk membawa suatu perkembangan di dalam kerajaan Tuhan. And I believe nothing is able to stop the workings of God. Tiada yang boleh ataupun berupaya yang ada kuasa untuk menghalang pekerjaan kuasa Tuhan daripada dinyatakan. And I want to encourage every one of us here today that as you continue to serve the Lord, that you have in your heart an assurance that despite the situation, God is able to turn things around for you. Dan saya punya dorongan kepada kita pada hari ini, dimanapun kita diletakkan untuk melayani, agar kita membentuk suatu kesedaran, suatu ukuran iman yang sanggup percaya bahawa dalam keadaan yang betapa sulit pun kita berhadapan sekarang, tetap Tuhan mempunyai kuasa untuk membawa suatu perkembangan di dalam kerajaan Tuhan di tempat yang kita melayani sekarang. And many times, the way God works is very unexpected. The way God works many times is beyond the understanding of our limited mind. Seringkali, cara Tuhan melakukan pekerjaan di dalam pribadi pelayanan kita, di tempat kita melayani sekarang, adalah di luar jangkaan, di luar batasan pengertian manusia. Today I urge you that never ever that we should limit the ability of God or the power of God to do greater works in your midst. Harapan saya lewat perkongsian ini, kita jangan tidak akan mengizinkan batasan untuk membawa suatu kengkangan supaya iman kita ini tidak dibatasi. Sebaliknya, iman kita ini dihidupkan, diangkat untuk melihat pekerjaan Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Tuhan di tempat pelayanan kita masing-masing. And I believe God intends to enlarge His kingdom. I believe God intends to expand the work of God in your midst. Dan saya diyakinkan bahawa Tuhan bertujuan dalam keadaan sekarang untuk meluaskan pengaruh ataupun impact ataupun pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan di tempat kita masing-masing. There are three basic principles that I intend to share today to encourage you. Ada 3 prinsip yang mau saya sampaikan pada hari ini, supaya lewat 3 prinsip ini kita akan dimajukan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang tanpa dijangkakan supaya terjadi. The first principle that I would like to share today is God's servant, we need to rise up. God's servant, you and me, we need to rise up. Prinsip yang pertama yang berdasarkan perkembangan kerajaan Tuhan tanpa dijangka-jangka melalui rujukan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang pertama sekali ialah kita hamba-hamba Tuhan harus bangkit. Kita hamba-hamba Tuhan harus bangkit. We need to continue to be faithful in serving the Lord. Kita sebetulnya harus menetapkan hati kita agar akan terus adanya suatu kesetiaan untuk terus melayani Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8,
ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, dikatakan di dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan kesulitan. If you refer to Acts chapter 8, verse 4 to verse 6, it talks about in the midst of persecution, in the midst of challenges that the believers went through, they were scattered. Mereka ditempatkan melalui penganiayaan di kawasan-kawasan, di kota-kota, di bandar-bandar yang berbeda. And the encouraging thing about this disbursement of the believers as a result of the persecution is they continue to rise up and serve the Lord. Suatu perkara yang membawa dorongan yang besar kepada saya secara pribadi. Walaupun mereka tidak lagi berada di kota Yerusalem, di mana mereka lewat penganiayaan, mereka terpaksa ditempatkan beredar ke kota-kota yang lain. Tetapi suatu hal yang mereka tetap lakukan, mereka tetap setia melayani Tuhan Yesus Kristus. They did not allow the challenging situation to stop them from serving the Lord. Mereka tidak pernah mengizinkan keadaan semasa penganiayaan, kesulitan untuk membawa suatu penghalang di dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan. Today, you may face discouragement, you may face a lot of limitation, you may face a lot of challenges. Hari ini, ternyata kemungkinan kita berhadapan dengan kekecewaan, berhadapan dengan penghalangan-halangan, batasan-batasan. And all these things have every reason to hinder you from rising up. Semua halangan, batasan ini mempunyai suatu tujuan, dan tujuannya ialah untuk menekan ataupun menghalang hamba-hamba Tuhan seperti kita ini supaya dibangkitkan. But the disciples in Acts chapter 8 that were scattered, they never permitted this situation to stop them. Puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengikut Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 8, walaupun berhadapan dengan kesulitan, tidak pernah sama sekali mengizinkan hidup mereka dibatasi dalam kebangkitan untuk melayani. I challenge you and I encourage you. I persuade you. I urge you today, rise up in faith to serve the Lord. Dorongan saya, harapan saya, kerinduan saya hari ini agar setiap pribadi yang mendengar perkongsian ini, kalau kita berada dalam keadaan yang dilemahkan, ayo kita bangkitkan diri kita supaya ada ketetapan dalam pribadi kita untuk mau melayani Tuhan. God's call for us never change with situation. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah semata-mata kerana situasi berubah. When challenging situation comes, God's call remains the same. Bila kita berhadapan dengan kesulitan yang berlipat ganda, yang dianggap begitu membebankan, tidak bermaksud panggilan Tuhan sudah berubah. God's heart, God's intention, God's plan for your life remains the same. Tujuan Tuhan, perancangan Tuhan, kehendak Tuhan, hati Tuhan untuk setiap di antara kita ini tetap sama walaupun keadaan kita ini berubah. I urge you friends that you be reminded about Prophet Elijah in 1 Kings chapter 19. Kita harus diperingatkan tentang respon Nabi Elia di dalam buku 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. In the height of his ministry, when God answered his prayer for fire from heaven, or for drought, or for the rain, he was so encouraged to serve the Lord faithfully. Dalam keadaan di mana dia melihat kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan dia, di mana Tuhan menurunkan api dari surga,
Tuhan menjawab doa dia supaya kemarau dan kemudiannya hujan didatangi ke kawasan tersebut. Sepertinya dia begitu terdorong untuk melayani Tuhan. But the moment he encounter threat, the moment he encounter persecution, challenges, limitation, he began to waver in the service unto the Lord. Saat dia berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan kesulitan yang cukup membahayakan, bermulalah suatu keadaan yang digoncangkan dalam hati dia untuk terus mau melayani Tuhan. He began to question the call of God. Dia mula mempersoalkan panggilan Tuhan di dalam hidup dia. Today, I urge you never to question God's wisdom. Jangan sama sekali kita mempersoalkan hikmat Tuhan dalam panggilan Tuhan untuk hidup kita. The call of God is powerful. The call of God will produce the fruit of the calling. Panggilan Tuhan sangat berkuasa. Panggilan Tuhan akan membolehkan hasil panggilan Tuhan dalam hidup kita itu menjadi sesuatu yang akan kita alami suatu masa nanti. Therefore, I urge you, like the believers in Acts chapter 8, that we may rise up. If there are weaknesses, shake those weaknesses away. Maka sesuai dengan kisah para rasul pasal yang ke-8, saya mau mendorong kita supaya dibangkitkan untuk terus melayani. Jika ada kelemahan yang cuba merosakkan kita, ayo kita goncangkan kelemahan itu, hilangkan kelemahan itu. And let us be equipped once again. Let us rise up, make a fresh commitment that you will serve the Lord faithfully in obedience unto the Lord. Semoga kita membuat suatu komitmen yang baru kepada Tuhan, agar kita akan tetap setia melayani Tuhan, setia melayani Tuhan dengan efektif sekali. That is the first principle concerning an unexpected expansion. Inilah prinsip yang pertama berkaitan dengan perkembangan yang tidak dijangkakan. If the disciples did not rise up to continue to serve the Lord, this expansion will not be recorded in Acts chapter 8. Jika hamba-hamba Tuhan dalam kisah para rasul tidak bangkit untuk terus melayani Tuhan, maka apa yang telah terhasil kemungkinan besar tidak akan terjadi. Because they rise up to serve God, salvation took place, healings took place, freedom, deliverance took place. Kerana mereka tetap setia, dibangkitkan untuk melayani Tuhan, maka masih terjadi keselamatan, masih lagi terjadi pertobatan, masih terjadi kebebasan, kelepasan, dan masih lagi terjadi penyembuhan di kalangan mereka yang meresponi firman Tuhan. God's call in your life is indisputable and it is powerful regardless of your situation. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita tidak boleh dinafikan dan kuasanya tidak boleh ditidakkan walaupun kita berhadapan dengan suatu keadaan yang menyulitkan. The second principle, the word of God must be preached. The word of God must be preached. Prinsip yang kedua untuk kita memperlihatkan perkembangan kerajaan Tuhan tanpa kita jangkakan ialah firman Tuhan. Injil Yesus Kristus harus dikhotbahkan, harus dinyatakan, harus disampaikan, harus diberikan kepada mereka yang memerlukan firman Tuhan. We need to be faithful to be the preacher of the word. Kita harus menjadi setia untuk menyampaikan firman Tuhan. In the book of Timothy, Paul told Timothy, be ready in season and out of season. Preach the word. Be a good evangelist. Dikatakan dalam buku Timotius, arahan Paulus yang diberikan kepada Timotius adalah supaya dia senantiasa berada dalam keadaan siap sedia untuk menyampaikan khotbah, untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus, melakukan pekerjaan sebagai seorang penginjil. Today you may be a pastor.
You may be a teacher, you may be a preacher, but the Lord is calling you to declare the word of God. Tidak kiralah hari ini sama ada kita ni merasakan panggilan Tuhan untuk kita ialah seorang pengajar firman Tuhan, seorang pengkhotbah firman Tuhan, tetapi yang pastinya hari ini Tuhan mengarahkan kita supaya siap sedia mendeklarasikan Injil Yesus Kristus. When the gospel is preached, the gospel will accomplish the purpose of the gospel. Bila Injil Yesus Kristus dinyatakan, maka Injil Yesus Kristus akan akan berupaya untuk menggenapi, melaksanakan tujuan, kehendak sesuai dengan firman Tuhan. Today, I want you to be reminded of what Paul said in Romans chapter 1 verse 16. Hari ini perlu kita diperingatkan tentang apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam buku Roma pasal 1 ayat 16. He said that I am obviously never ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Dia mengatakan bahawa dia tidak merasa segan, tidak merasa malu dia tentang Injil Yesus Kristus. He continued to say it's because there is power in the gospel of Jesus Christ. Kerana terdapatnya suatu kuasa. The power of God, kuasa di dalam Injil Yesus Kristus. When you preach the word, when you declare the word, bila kita istiharkan firman Tuhan, istiharkan Injil Tuhan, in your preaching, in your teaching, dalam khotbah, di dalam pengajaran, when you do so with conviction, when you do so with faith, when you do so with anointing, bila kita lakukan sesuai dengan urapan Tuhan, sesuai dengan suatu kesedaran, keyakinan, iman yang datang daripada firman Tuhan, and you will begin to experience the fruit of the preaching, the fruit of the teaching, the fruit of the declaration of the word. Kita akan mula mengalami hasil pengistiharaan Injil Yesus Kristus. If you look at the ministry of the Lord Jesus Christ and the disciples in the book of Acts, the Lord Jesus Christ in the gospel, kalau kita merujuk pelayanan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil dan pelayanan para rasul dalam kisah para rasul, you will begin to experience, you begin to witness that the preaching of the word will produce salvation. The preaching of the word will produce repentance. It will produce healing. It will produce the effect of healing. It will produce the effect of deliverance. Bila kita melihat pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan para rasul, saat Injil Yesus Kristus dinyatakan, ia akan membawa hasil. Dan hasil yang kelihatan ialah sepertinya ada pertobatan di kalangan mereka, di kalangan mereka yang belum percaya dan mereka yang sudah percaya. Dan akan melihat hasil pemulihan lewat kuasa firman Tuhan, akan melihat penyembuhan, akan melihat kuasa kelepasan dinyatakan lewat penyampaian firman Tuhan. And I firmly believe we must preach the word of God boldly. We must allow ourselves to be used as a mouthpiece by God to speak without fear or favor the powerful living word of God. Kita harus mengizinkan diri kita dipakai tanpa perasaan takut, untuk dipakai untuk menyampaikan secara berani firman Tuhan. When you declare God's word by faith, bila kita istiharkan firman Tuhan secara iman, when you present the word of God as it is, bila kita menyampaikan firman Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, I will not be surprised that you will begin to see an unexpected expansion of God's work in your midst. Tidak akan saya terkejut kalau kita mula akan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan agar pelayanan kerajaan Tuhan dikembangkan di gereja, di tempat kita. The first principle, we need to rise up. The second principle, we need to preach the word. Yang pertama sekali harus kita dibangkitkan. Yang kedua,
Injil, firman Tuhan tetap harus disampaikan. I want to challenge you to be bold to preach the word. Saya mau mendorong kita supaya diberanikan untuk sampaikan firman Tuhan. There is nothing the word of God is not able to do. There is nothing the word of God is not able to accomplish. Tiada yang firman Tuhan tidak dapat lakukan. Tiada yang firman Tuhan tidak dapat capai dan tunaikan. Would you believe, would you develop that kind of faith in your heart today towards the word of God? Bolehkah kita mengizinkan suatu iman percaya dihidupkan terhadap firman Tuhan, untuk kita menyampaikan firman Tuhan dengan efektif dan berkesan. We are called to be the teacher, the preacher, regardless we proclaim the truth of the word. Kita dipanggil untuk mengajar, berkhotbah tanpa mengira apapun skop. Fokusnya ialah untuk mengisytiharkan firman Tuhan. But I challenge you, as you declare the word, would you begin to believe that the declaration of the word will produce the result according to the word of God. Saya mau mendorong kita saat kita menyampaikan, isytiharkan firman Tuhan, kita izinkan ada iman supaya terbentuk untuk mengharapkan, mempercayakan hasil lewat pekabaran Injil firman Tuhan nanti. The third principle that we need to hold on dearly in our life. Prinsip yang ketiga yang harus kita pegang dengan teguh dalam hidup kita. God's power is still at work. Kuasa Tuhan masih lagi bekerja. God's power is still at work. Kuasa Tuhan masih tetap bekerja. In Acts chapter 8 verse 7, when the gospel was preached, repentance took place, healings took place, deliverance took place. Bila Injil Tuhan Yesus Kristus disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 7, kita melihat pertobatan, keselamatan, pemulihan, penyembuhan, kelepasan mula terjadi. You would have known by now, this is purely never the work of man. Pasti kita ada suatu kesadaran apa yang terjadi dalam ayat 7 bukanlah lewat pekerjaan kekuatan manusia. It is through the powerful work of God's anointing. It is because of the power of God. Ianya terjadi kerana urapan Tuhan. Ianya terjadi kerana kuasa Tuhan. We are called to be faithful to preach the word. Kita dipanggil untuk setia untuk mengisytiharkan firman Tuhan. You may not experience the desirable result right now. You may be discouraged because you are not witnessing it right now. Kemungkinan kita rasa dikecewakan. Kemungkinan kita merasakan seperti sia-sia pekabaran firman Tuhan kerana buat masa ini, kerana kita tidak melihat hasil yang kita inginkan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. But I am so persuaded, saya begitu diyakinkan, that the word of God is impossible to be hindered. Firman Tuhan ini mustahil untuk kita halang. There is nothing in the power of the world. There is nothing in the power of darkness that is able to stop the power of God from working. Tiada kuasa di dunia ini, tiada kuasa iblis yang ada keupayaan untuk menjadi penghalang kepada kuasa Tuhan menjadi nyata. I want to challenge you to begin to take time to seek the face of God. Saya mau mendorong kita supaya mengambil masa datang di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. I pray that God's anointing will be upon you, that you may be faithful preaching the word, and God will use you powerfully. Saya berdoa supaya urapan Tuhan akan datang di atas pribadi kita,
supaya lewat pelayanan kita berkhotbah, mengajar, melayani, Tuhan akan mencurahkan kuasa urapannya di dalam hidup kita. What the strength of man, what the wisdom of man is not able to accomplish, God's power is able to accomplish. Apa yang hikmat manusia tidak mungkin capai, apa yang kepandaian manusia, kekuatan manusia yang tidak mungkin melakukan hasil yang diinginkan, kekuatan surgawi, kuasa Tuhan ada dan dapat melakukan seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Today I want to ask you that you will allow the Holy Spirit to use you. Saya mau membawa suatu dorongan di sini agar kita mengizinkan Roh Kudus supaya memakai dan melakukan suatu pekerjaan yang besar. You know, as you preach the word, expect the Holy Spirit to do His powerful work. Bila kita melakukan pelayanan, mengisytiharkan firman Tuhan, harapan saya ialah kita ini ada suatu persiapan untuk melihat, mempercayakan bahawa Roh Kudus akan siap melakukan pekerjaan kita. When you preach concerning the powerful word, expect repentance to take place, expect salvation to take place, healing to take place, deliverance to take place. Bila kita isytiharkan firman Tuhan, harapkan agar pertobatan terjadi, keselamatan terjadi, penyembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Not because you are powerful, not because you are strong, but because of the power of God that accompanies the preaching of the word. Bukan kerana kita punya kekuatan, bukan kerana kita punya hikmat, tetapi kerana kuasa Tuhan yang mengalir sesuai dengan pekabaran Injil firman Tuhan melalui hidup pribadi kita. Rise up, my friends. Preach the word. God's power is still at work today. Mari kita bangkit. Sampaikan, kabarkan firman Tuhan. Dan yakinlah kuasa Tuhan tetap ada pada hari ini. This is the first part, the introductory portion of our theme for the next 3 years, entitled Unexpected Expansion. Inilah bahagian pertama, iaitu bahagian pengenalan untuk tema gereja kita untuk 3 tahun yang akan datang ini. Tajuk perkongsian hari ini ialah perkembangan kerajaan Tuhan tanpa dijangkakan. I hope that you will be encouraged through this simple sharing. Saya berharap kita sedikit sebanyak sudah terdorong melalui perkongsian ini. And if you perceive that this message speaks to your heart, I ask you that you may take time and seek the Lord and allow God to do something in your life. Dan jika secara pribadi kita merasakan perkongsian hari ini berbicara kepada kita, maka saya mendorong kita mengambil masa mencari wajah Tuhan, mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang semakin membawa kekuatan kepada kita agar kita dibangkitkan. Hallelujah. Mari, let's pray together. Mari kita sama-sama berdoa. Father God, I commit every pastor, every family of the pastor, the leaders of the pastors. Saya berdoa untuk setiap gembala, setiap keluarga gembala, setiap pemimpin-pemimpin di gereja, setiap gembala di sini. I pray God that you may bring encouragement into their heart. Saya berdoa agar ada suatu dorongan surgawi yang akan masuk ke dalam hati setiap mereka. God, I pray that you will bring such a enlargement in their heart. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau membawa suatu perkembangan pekerjaan Tuhan di dalam hidup pelayanan pribadi mereka. And I pray God that you will use every pastor. Pakai setiap gembala di dalam pelayanan mereka. Watch over the pastor and the family and the leaders.
Oh, Tuhan, Engkau melindungi setiap gembala, setiap keluarga mereka dan pemimpin gereja. Bless the church, every families in the church. Setiap keluarga dalam jemaat, di kalangan jemaat mereka, Engkau berkati. God, I pray, God, the coming 3 years, that they will witness a powerful impact of the gospel of God in their life. Untuk 3 tahun yang akan datang nih, saya berdoa agar setiap gembala akan mengalami impact yang luar biasa lewat pekerjaan Tuhan, firman Tuhan dalam hidup mereka. Bless them, bless everyone that listens to this message. Berkati setiap pribadi yang mendengar perkongsian ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amen. Amen. Thank you for taking time to listen to this sharing. Terima kasih mengambil masa mendengar perkongsian pada hari ini. God bless you. Tuhan memberkati kita.